Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam seri perbincangan masa kerajaan Riau Lingga dalam sebuah rancangan saya disebut Ranjang Pengantin Melayu Bugis. Pada waktu-waktu yang lalu kita sudah berjumpa pada episode yang ketiga. Di sana saya telah menjelaskan bahwa dalam hal pemakzulan Sultan Kerajaan Riau Lingga pada masa di bawah kekuasaan Belanda, itu tidak hanya Sultan terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah kedua, tetapi juga datuk dari sebelah perempuan, yaitu Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Jadi ada dua sultan yang dimakzulkan oleh Belanda dan diturunkan dari tahta kerajaannya dan diganti dengan pejabat yang lain. Kalau Sultan Mahmud Muzaffar Shah diganti oleh Sultan Sulaiman Batur Alam Shah II, sementara Sultan Abdurrahman Muazzam Shah karena sultan yang terakhir, dan setelah itu kerajaan Riau Lingga sudah dihapus dari peta administrasi kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia, maka tidak ada penggantinya sampai akhir kerajaan itu hilang dari peta sejarah kerajaan Riau Lingga. Oke, yang saya ingin bincangkan pada sesi kali ini adalah bagaimana Belanda mendapatkan kekuasaan atau hak untuk melakukan pemakzulan kepada dua sultan itu. Latar belakangnya apa sebetulnya, dan kapan sebetulnya Belanda mendapat hak eksklusif itu. Oke. Belanda bertapak secara kekuasaan secara mutlak di kerajaan Riau ini memanglah pada tahun 1784 ketika kerajaan Riau Lingga kalah dalam perang Riau yang berlangsung selama 2 tahun dari 1782 sampai 1784, dengan kalahnya, dengan gugurnya Yang di-Pertuan Muda Raja Haji Pisabilillah di Teluk Ketapang pada Juni 1784. Nah, setelah itu kekuasaan jatuh ke tangan Belanda dengan lebih dulu kerajaan Riau Lingga dipaksakan menandatangani perjanjian kalah perang bulan November tahun 1784 di atas kapal perang Utrecht. Tetapi pada perjanjian kalah perang itu Sultan Mahmud Riyad Shah yang berkuasa pada waktu itu tidak hadir pada penandatanganan perjanjian itu. Dia sengaja tidak mau hadir karena dia tahu bahwa dia tidak mau terjebak, tidak mau terperangkap dalam helah politik Belanda. Karena kalau sampai dia hadir dan dia ditangkap pada waktu itu di kapal Utrecht, maka tamatlah kerajaan Riau Lingga itu dan tidak lagi kekuasaan karena tradisi pada masa-masa kerajaan itu selagi sultannya berkuasa, selagi dia mempunyai mahkota kerajaannya, selagi seluruh nobat dan perangkat ada padanya dan dia tidak ditangkap atau tidak ditawan oleh musuh, dia tetaplah seorang sultan dan kerajaannya tetap utuh. Nah, ia mengirimkan sejumlah pejabatnya antara lain Bendahara, Temenggung, Raja Indra Bungsing dan Raja Tua yang pergi ke kapal Utrecht dan mendatangkan perjanjian itu. Artinya secara eksplisit walaupun perjanjian kalah perang itu ditandatangani, tetapi kerajaan Riau Lingga itu tidak jatuh dalam kekuasaan Belanda secara mutlak. Jadi Sultan Mahmud Riyad Shah masih tetap berkuasa. Itulah kemudian beberapa tahun kemudian 1787 misalnya dia memindahkan pusat kekuasaannya ke Daik Lingga sebagai simbol dari perlawanan politiknya terhadap Belanda, ketidaktaatan dia, ketidakpatuhannya kepada kontrak politik itu, dan itu lebih dahulu dilakukan dengan cara penyerangan ke kota Tanjung Pinang, ke garnizon Belanda yang ada di Pulau Bayan dan Tanjung Pinang oleh Sultan Mahmud melalui perantaraan para sahabat-sahabatnya, para Lanun Tempasuk yang datang, beberapa puluh kapal perang, beberapa ratus orang bajak laut, dan itulah yang menyerang kota Tanjung Pinang dan mengusir residen Belanda yang waktu itu ada di Tanjung Pinang, yaitu David Orde, untuk kembali ke Melaka. Dan setelah itu Sultan Mahmud memindahkan pusat pemerintahannya ke Daik Lingga. Jadi secara kekuasaan, secara politik, kerajaan Riau Lingga itu
tidak dalam kekuasaan Belanda. Hanya Belanda mengakui itu secara sepihak melalui kontrak politik yang ditandatangani oleh para pembesar kerajaan Riau-Lingga pada itu. Nah, di dalam kontrak politik 1784 itu tidak eksplisit disebutkan bahwa semua sultan, semua raja yang memerintah itu harus dengan persetujuan Belanda, dengan Bliswit Belanda, dengan Sultan Belanda. Tidak ada dalam 1784. Nah, tetapi pada setelah itu, beberapa tahun setelah itu, pada 1818, nah itulah ada sebuah perjanjian politik baru tahun 1818 yang dianggap sebagai bala, sebagai petaka bagi kerajaan Riau-Lingga. Karena pada kontrak politik atau perjanjian politik 1818 inilah dicantumkan satu pasal yang mengindikasikan bahwa tidak ada seorang pun raja yang diangkat atau diganti itu yang dilantik begitu saja tanpa persetujuan Belanda. Saya ingin juga mencatat sebenarnya dalam konteks ini tentang sebuah kenyataan politis bahwa sejak 1887 dan pusat pemerintahan kerajaan Riau-Lingga itu pindah ke Dai Lingga, sampai 1795 itu kerajaan Riau-Lingga itu merdeka, dan 1795 sampai 1818 itu kerajaan Riau-Lingga juga negara yang merdeka, karena baik Belanda maupun Inggris sudah mengembalikan mandat menyerah kedaulatan kerajaan Riau-Lingga itu kepada Sultan Mahmud Riyad Shah. Jadi sejak tahun 1795 itu kerajaan Riau-Lingga itu mutlak menjadi sebuah negeri yang merdeka lepas dari cengkraman penjajahan Belanda dan juga Inggris pada itu. Tetapi kemudian karena perubahan politik dunia, perang Belanda dan Inggris berakhir dan ada perjanjian Wina dan lain-lain segalanya itu, maka Belanda kembali ke kerajaan Riau-Lingga, dan itu ditandatangani kontrak politik atau perjanjian politik 1818 dan itu ditandatangani di atas sebuah kapal perang Belanda yang datang ke kerajaan Riau, dan kontrak politik inilah yang dianggap sebagai sebuah bala, sebagai sebuah kekalahan diplomasi kerajaan Riau-Lingga terhadap Belanda. Karena dalam kontrak politik ini ada satu pasal 21 daripada perjanjian politik itu yang saya baca dari buku surat-surat perjanjian antara Kesultanan Riau dengan pemerintah VOC dan Hindia Belanda 1784 sampai 1909. Dalam perjanjian ini ada satu kontrak perjanjian tahun 1818, dan di situ ada satu pasal, saya bacakan pasal itu sebagai, dan inilah dipakai Belanda sebagai salah satu cara bagaimana akan mengendalikan kekuasaan dan juga mengekang kedaulatan kerajaan Riau-Lingga dan mengharuskan setiap sultan yang diangkat harus persetujuan Belanda, dan Belanda mempunyai hak kemudian untuk menentukan siapa sultan yang akan berkuasa. Jika Belanda tidak bersetuju, maka raja itu harus diturunkan dan diganti dengan yang lain. Pasal 21 itu menyebutkan, saya baca secara utuh terjemahan dari bahasa Belanda. Pasal yang ke-21, dipanjangkan Allah akan umurnya apabila datang ajal kepada ini raja yang memerintahkan negeri Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga itu, maka tiadalah boleh diangkat jika bukan asalnya, jika tiada anak cucunya. Maka carilah asal daripada Raja Sulaiman ke suatu yang lain, melainkan hendaklah memberitahu kepada gubernur dan hakim-hakimnya di dalam kota Melaka. Maka hendaklah raja yang baru diangkat berkerajaan, yaitu menyuruh wakil-wakil daripadanya 2 atau 3 orang akan menyanggup setia perjanjian dan sekalian tambahan lagi meletakkan persumpahan. Nah, ini pasal 21. Jadi secara eksplisit di situ disebutkan bahwa sultan yang baru, raja yang baru, yang pengganti, kalau sultan yang mengangkat, raja yang baru itu haruslah diangkat dengan persetujuan, memberitahu gubernur Melaka di Melaka, memberitahu hakim-hakim pemerintah Belanda yang di Melaka, dan kalau dia tidak setuju berarti secara eksplisit maka raja itu tidak bisa dilantik. Nah, inilah pasal yang dipakai kemudian terus menerus, karena setelah ini
setelah ini akan ada perjanjian-perjanjian baru yang ini ikut melekat semuanya, 1820, 1830, nah 1832, terus sampai akhirnya ke 1905, 1910. 1910 perjanjian-perjanjian kontrak politik seperti itu membawa serta ketentuan bahwa Sultan Kerajaan Riau Lingga, baik yang di Tuan Besar maupun Tuan Muda yang akan dilantik, akan ditabal, haruslah dengan persetujuan Belanda. Inilah menyebabkan kemudian setelah masa-masa terakhir setelah 1818 ini, semua sultan yang diangkat itu mempunyai bersuit, mempunyai keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Belanda dan diterima melalui Presiden Belanda di Tanjung Pinang. Inilah meletakkan politik yang terjadi di masa-masa itu, sehingga kekuasaan Belanda luar biasa besar, dan pasal yang mengatakan bahwa Kerajaan Riau Lingga itu adalah negeri pinjaman, negeri yang dipinjamkan oleh Ratu Belanda kepada Sultan Riau, itu tetap dicantumkan, dan itulah pasal yang dilawan oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah, dan itulah pasal yang diinginkan dia dicabut, dihapus, karena dia ingin berdaulat penuh sebagai seorang sultan. Itulah bagian yang keempat dari sesi Ranjang Pengantin Melayu Bugis ini, dan selanjutnya kita akan bincangkan lagi perkembangan terakhir Kerajaan Riau Lingga itu pada sesi-sesi yang episode-episode yang selanjutnya. Terima kasih.